Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sobat kreatif kita bisa kembali belajar bareng lagi di channel Sederhana HD Karya ya. Sehat, sukses, lancar jaya buat semuanya dimanapun berada, dan tetap semangat ya sobat kreatif. Oke, jadi di kesempatan belajar bareng kita kali ini tanpa perlu panjang lebar lagi ya, seperti di thumbnail videonya. Jadi saya akan membuat kembali versi baru pada pembuatan bending plat hidrolik ya sobat kreatif, dengan panjang 250 cm, kebutuhan penekukan maksimalnya 2 mm ya. Hanya di sini diperuntukkan untuk 1,2 mm ke bawah. Oke, dan apa perbedaannya? Kita langsung mulai saja dari awal ya sobat kreatif. Baiklah sobat kreatif, seperti biasanya dalam pembuatan bending plat sistem hidrolik, saya akan memulai dari pembuatan rangka dasar terlebih dahulu. Di sini saya pakai bahan Hakbim ya, ukuran 10 dengan mendouble landasannya. Kita satukan kedua landasan, lalu kita bisa lanjut ke tiang utama alatnya ya sobat kreatif. Untuk bahan tiang ada yang berbeda ya dengan bahan landasannya. Di sini saya pakai bahan IWF 15x15 spool ya, dengan penempatan double juga sama. Jadi ada yang berbeda ya sobat kreatif dengan bending plat hidrolik yang sebelum-sebelumnya pernah saya buat ya di channel ini. Jadi pada bagian tiang untuk di pembuatan kali ini kita pasang double ya. Oke, dan apakah itu berpengaruh ya? Seperti itu, mungkin sedikit pengaruhnya antara pakai satu tiang dan double tiang. Yang pertama, ketampilan desain keseluruhan yang pakai double akan lebih terlihat kokoh ya. Yang kedua, tentunya akan lebih punya kekuatan penuh, yang biasanya berpengaruh ketika bagian silinder naik atau turun ya sobat kreatif. Jadi lebih stabil menahan landasan utama agar tidak naik bagian sisinya ya. Meski tetap ya harus ada pengunci di keseluruhan landasannya. Baiklah, balik lagi ya. Selanjutnya, jika sudah terpasang seperti dalam video, saya akan lanjutkan ke pemasangan landasan untuk mata penekuknya. Jadi landasan ini yang nanti akan mengantar keseluruhan mata ke atas dan ke bawah ya, seperti itu. Untuk dudukan mata ini kita buat selurus mungkin ya sobat kreatif. Kita lengkapi juga dengan beberapa tahanan seperti lapisan plat pada bagian sisi, dan jangan lupa juga ya untuk kita siapkan dudukan untuk penempatan silinder hidrolik nantinya. Di bending plat kali ini saya akan pakai 3 buah silinder dengan masing-masing ukuran 150. Baiklah sobat kreatif, jika di tahap ini sudah diselesaikan semuanya ya, saya akan lanjut pada penempatan dudukan mata penekuk di landasan utamanya dengan cara memberi jalur pengunci mata dengan bahan plat lurus sesuai ukuran di bagian satu sisi landasannya seperti dalam video ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya sobat kreatif. Kita coba simulasikan penempatan mata bending nantinya seperti apa ya. Jadi bagian mata akan bertumpu pada landasan dan akan dikunci dengan baut pada dudukan yang barusan sudah kita selesaikan. Jadi bagian dudukan harus kita buatkan lubang baut ya tentunya, agar bisa kita kunci tiap bagian mata bendingnya. Bisa dipahami ya sobat kreatif. Tapi sebelum kita masuk ke bagian pembuatan lubang, saya akan pasangkan terlebih dahulu jalur penghantar keseluruhan landasan di bagian belakang landasannya ya, seperti ini. Untuk bahan di sini saya pakai pipa dengan beberapa bos ya, agar posisi pipa bisa berputar nantinya. Dan di bagian sisi pipa kita akan patenkan atau pasang gear yang sudah disesuaikan ukuran matanya dengan girek yang sudah disiapkan tentunya ya. Agar mudah dipahami ya sama sobat kreatif semuanya, saya beri sedikit penjelasan fungsi utama dari pipa ini ya. Jadi pipa ini dipasang untuk menuntun ketiga silinder hidrolik yang mau dipasang agar naik dan turun secara bersamaan ya sobat kreatif. Jadi bagian ujung mata bending bisa dipastikan turun dan naiknya sama, karena akan mengikuti gigi atau girek nantinya ya. Semoga bisa dipahami ya sobat kreatif. Kita lanjutkan lagi ya. Seperti yang bisa dilihat ya sobat kreatif, di sini saya proses pembuatan lubang baut untuk mata bendingnya. Untuk bahan mata bending sendiri di sini saya pakai bahan baja D2 ketebalannya 16 mili ya, yang sudah dibuatkan arrow dengan cara dimiling seperti ini. Di beberapa video sebelumnya pernah saya bahas juga ya cara pembuatan mata bending dan DSP nya seperti apa. Oke sobat kreatif,
Jika pemasangan mata dan pembuatan lubang sudah diselesaikan semuanya di landasan utamanya ya, jangan lupa kita pastikan terlebih dahulu bagian ujung mata keseluruhan harus selaras ya, termasuk ukuran arrownya. Bisa kita tarik benang atau cara pasang 3D laser dan lain-lain seperti itu ya. Intinya bagian ini yang akan berpengaruh besar pada hasil tekukan di platnya. Baiklah, kita masuk ke tahap pemasangan silinder di rangka atasnya ya. Kita pasangkan ketiga silindernya di titik yang sudah disesuaikan dengan dudukan silinder yang terdapat di landasan mata bendingnya ya. Untuk rangka atas di sini sama dengan bahan tiang utama, saya pakai bahan IWF juga, ukuran 15 juga yang full ya. Dan sama juga kita double karena bagian rangka atas ini juga yang berpengaruh besar juga ya pada hasil tekukan. Untuk posisi bisa kita atur bagus dan selarasnya dengan desain yang diinginkan sama sobat kreatif semuanya ya. Oke, kita coba pasang landasan mata bendingnya yang sudah dipasang dengan silindernya. Jika sudah terpasang seperti ini, jangan lupa ya memberikan jalur rel penahan pada bagian sisi landasan. Itu untuk menjaga agar naik turun landasan tetap di posisinya ya. Sekarang kita tinggal lengkapi bagian landasan utama alatnya dengan pemasangan DSP yang sudah disiapkan tentunya. Di sini saya pakai DSP dengan jarak dan ukuran kecil ya, karena kebutuhannya untuk penekukan media 1,2 mm ke bawah. Karena ini bending bisa maksimal sampai 2 mm ya sobat kreatif. Jadi sewaktu-waktu jika mau dipakai buat penekukan yang 2 mm, DSP ini harus diganti atau disesuaikan jarak lebar P-nya ya, agar tekanan bisa lebih ringan. Jika ada pertanyaan apakah bisa dengan P DS kecil tanpa harus ganti ke DSP lebar untuk penekukan plat 2 mm ya, tentunya bisa ya sobat kreatif, dengan catatan tonase silinder dan kekuatan dorongan power pack-nya cukup ya. Terutama rangka atas yang harus sesuai seperti itu ya sobat kreatif. Jadi intinya semakin kecil jarak lebar P, maka semakin besar tenaga pompa yang harus dikeluarkan. Semoga bisa dipahami ya sobat kreatif. Oke, dan baiklah kita lanjutkan lagi ya. Di sini di DSP-nya sudah kita selesaikan dan pemasangan rangka terakhir pada alat juga sudah dipasang ya, seperti yang sudah dijelaskan ya sobat kreatif. Di sini saya akan lanjut pada pengetesan power pack-nya atau instalasi panelnya ya. Karena di sini saya pakai power pack mini karena disesuaikan dengan kebutuhannya, dan pemesan juga meminta sistemnya dengan memakai pot switch ya atau sistem injak. Jadi saya harus buat rangkaian panel yang sesuai. Sebetulnya kalaupun pakai power pack besar ya sobat kreatif, pembuatan panel ini penting juga ya, atau instalasi ini penting juga karena untuk mengatur dan safety pada motor pompanya ya. Untuk bagian ini mungkin insya Allah ya next time bisa kita jelaskan lebih detail lagi di kesempatan yang akan datang ya sobat kreatif. Oke, dan baiklah sobat kreatif, untuk instalasi power pack dan uji coba laju sudah sesuai ya sobat kreatif. Intinya sudah berfungsi sesuai yang diinginkan. Tinggal kita setting atau atur tekanan ya pada tekanan power pack-nya. Nanti kita setting sambil uji ya sobat kreatif di penekukan langsung. Baiklah, di sini untuk alat sudah di finishing semua ya sobat kreatif, dan saya akan uji awal dengan penekukan jarak pendek sesuai permintaan pemesan. Karena di alat ini ada beberapa ukuran mata yang dipesan ya untuk kebutuhan penekukan kecil seperti itu. Jadi kita uji coba langsung saja ya.
Oke, dan alhamdulillah ya sobat kreatif, sudah sesuai semua. Tinggal kita uji pada penekukan full, sekalian kita setting tekanan pada pompanya ya, sesuai kebutuhan pemesannya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, mungkin seperti itu tema belajar bareng kita di kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat, hilap dan setiap kecerobohan dalam setiap gerak dan tayangan mohon bisa dimaklumi. Arahkan, beri saran, membangun jika perlu, jika memang berpotensi merugikan buat yang sama-sama ikut belajar dengan saya ya di channel sederhana ini. Oke sobat kreatif, ini hanya berbagi dari sedikit perjalanan saya saja. Belajarlah dari setiap kesalahan agar kita bisa paham lebih dalam dan mampu menjelaskan kenapa salah dan kenapa benar ya. Jangan belajar yang dikejar hanya atau harus sempurna dan gak mau salah. Karena orang tanpa kesalahan akan sulit menganalisa sebuah kesalahan dan perkembangan. Ide akan stuck di titik itu ya. Intinya kita harus punya sikap wajar pada diri kita sendiri karena kita manusia ya sobat kreatif, dan jangan takut mencoba. Insya Allah setiap kesulitan sudah dipersiapkan dengan segala kemudahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.